Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwata fillah, kita kembali lagi dalam majelis ilmu yang hari ini di hari Senin siang ini yang kita lanjutkan pelajaran ringkas seputar tauhid, dan kita sudah di bab yang ke-8, yakni bab orang yang bertabarruk, mengharapkan berkah kepada pepohonan, bebatuan dan sejenisnya. Beliau mengambil surah An-Najm ayat 19 sampai 23. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalisatal ukhra alakumul dzakaru wa lahul untha tilka idzan qismatun diza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Maka apakah patut kamu wahai orang-orang yang musyrik menganggap Al-Lata dan Al-Uzza, ya, Al-Lata dan Al-Uzza, dan Manat yang ketiga, yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah. Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka, yakni dari Tuhan mereka, dari Rabb mereka. Surah An-Najm ayat 19 sampai 23. Nah, kita ke penjelasan babnya. Di bab ini penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan menyebutkan beberapa perbuatan syirik yang dapat menafikan atau meniadakan tauhid atau dapat mengurangi kesempurnaannya. Ya. Ada kata tabarruk. Tabarruk apa? Yakni mengharapkan keberkahan, ya, itu tabarruk namanya. Dan meyakini ada barokahnya.
Jadi kalau misalnya ini diyakini sesuatu ada keberkahannya, kemudian seseorang itu mencari keberkahan itu, nah itu namanya tabarruk ya. Mencari keberkahan. Di antara manusia yang bertabarruk kepada pepohonan, bebatuan dan lainnya seperti tempat tertentu, misalnya ke gua ya, ke gua, ke kuburan, punten ya. Ya. Dan jejak atau sisa peninggalan ya. Nah, bab ini penulis menerangkan hukumnya, yaitu haram hukumnya bertabarruk ya. Tabarruk kepada pepohonan, bebatuan, kuburan, gua, jejak dan sebagainya. Ya. Jadi kalau tujuannya mencari keberkahan, itu tidak boleh ya. Dan bahwa demikian merupakan perbuatan syirik, mencontoh orang-orang musyrik yang bertabarruk kepada siapa? Ya, Lata, Uzza dan Manat ya. Kepada kuburan kan ya. Iya. Jadi karena mereka juga yang mengagungkan berhala ya, berhala-berhala itu dengan maksud memperoleh keberkahan gitu. Lata ya. Lata ini enggak ditasdid ya, huruf ta-nya adalah nama sebuah batu putih yang diukir di mana di atasnya ada sebuah rumah, letaknya di Taif ya. Jika ditasdidkan huruf ta-nya, maka nama orang yang menghaluskan tepung untuk orang yang naik haji ya. Kemudian ia meninggal dunia, lalu orang-orang mendatangi ya kuburannya. Terus Uzza. Uzza itu adalah sebuah pohon yang dikelilingi bangunan yang diberi tabir. Letaknya berada di Mekah dan Taif. Sedangkan Manat itu adalah nama sebuah patung di Musyalal. Itu Al-Musyalal ya, tempat yang berada di antara Mekah dan Madinah. Nah, kemudian juga di ayat itu Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang musyrik yang menyembah sesuatu yang tidak mengerti apa-apa, yaitu tiga berhala ini ya. Lata, Uzza dan Manat. Padahal berhala-berhala itu tidak memberikan manfaat sama sekali, juga tidak bisa memberikan mudarat ya. Allah Subhanahu wa taala juga mencela kaum musyrik karena kezaliman mereka dalam ketetapan. Di mereka itu tolak anak-anak perempuan untuk mereka sendiri. Lalu mereka tetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi perempuan itu ditolak, tapi mereka tetapkan ini untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Insyaallah. Selanjutnya Allah menuntut mereka membawakan hujah yang menguatkan sikap mereka menyembah selainnya. Dia juga menerangkan bahwa jika hanya kira-kira ya dan sangkaan. Jadi ini kan dikira-kira itu yang disangka-sangka ya, disangka-sangka. Jadi sembahan berdasarkan sangkaan ya gitulah ya. Kalau sembahan berdasarkan sangkaan ya, tidaklah dapat dijadikan hujah ya. Bahkan hujah yang benar adalah hujah yang dibawa oleh para rasul.
berupa bukti-bukti, bukti yang nyata ya, dan hujah-hujah yang jelas yang menunjukkan wajibnya beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan menyembah kepada selainnya. Jadi itu hujah yang benar itu adalah dari mana? Yang dibawa oleh para rasul. Itu hujah yang benar. Karena para rasul itu telah menyuruh ya, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah kan gitu, agar menyembah Allah saja kan gitu. Ini sudah lewat ya. Kesimpulannya, bertabaruk kepada pepohonan dan bebatuan merupakan perbuatan syirik. Iya, termasuk seseorang mencari berkah ke pepohonan, bebatuan, itu syirik ya. Iya, begitu juga ke kuburan itu ya, betul. Karena mencari keberkahan itu ya bukan kepada mereka seharusnya, tapi kita cari keberkahan itu senantiasa pada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu, melalui ibadah-ibadah ya, melalui Al-Qur'an. Itu cari keberkahan itu ya. Itu cara yang benar ya. Nah, itu disyariatkan mendebat orang-orang musyrik untuk membatalkan kesyirikan mereka ya. Jadi boleh ya, boleh mendebat orang-orang musyrik untuk membatalkan kesyirikan mereka dan mengokohkan tauhid. Ya, itu boleh-boleh saja mendebat orang-orang musyrik ya. Kalau menjelaskan yang hak ya gitu dan menolak yang batil, yaitu dengan berdebat kepada orang-orang musyrik itu ya nggak apa-apa gitu ya, silahkan. Yang ketiga, hukum tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil, bukan hanya sekedar persangkaan dan kira-kira ya gitu. Jadi nggak bisa itu ya. Ya kalau persangkaan banyak, mungkin seseorang bisa menduga-duga beda-beda setiap orang itu ya. Kalau persangkaan ibadah itu ya, menurut prasangka atau sembahan menurut prasangka pasti beda-beda gitu ya. Karena memang pikiran manusia pasti beda-beda ya. Dan ilmuwan zaman sekarang juga kan pasti ada perbedaan tuh ya. Maka tidak hanya berdasarkan persangkaan ilmuwan itu ya, tapi bagaimana dengan syariat ya, sudah menjelaskan syariat itu ya. Gitu. Syariat tentang Nabi Adam ya, atau telah dijelaskan dalam Al-Quran tentang Nabi Adam, ya sudah, itulah yang dijelaskan ya, tentang Nabi Adam, bagaimana manusia yang diturunkan pertama gitu ya, gitu sudah jelas ya gitu. Yang nggak usah di otak-atik lagi, nggak usah di prasangka lagi, nggak usah disangka-sangka, nggak usah dipikir-pikir gitu ya gitu. Itulah seseorang ya senantiasa mengedepankan syariat, tuh. Tidak berdasarkan prasangka. Misalnya juga seseorang dalam sholat ya, syariatnya sholat dengan takbir ya, diawali dengan takbir,
ditutup dengan salam ya. Ya nggak bisa kalau seseorang menyangka, ya nggak bisa disangka-sangka dibuka dulu dengan lafaz tertentu gitu ya, nggak bisa sebenarnya ya, disangka-sangka itu mah beda gitu ya. Sudah diterangkan dengan takbir ya, takbiratul ihram ya udah gitu. Ya itulah hukum ya, apalagi hukum akidah ya. Hukum akidah yang kalau seseorang tidak mengimaninya sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran atau apa yang telah dibawa oleh Rasul, maka ketetapannya kalau dia tidak mengimani akidah itu, berarti keimanan dia itu tertolak ya aslinya gitu ya. Tertolak ya aslinya, karena tidak sesuai dengan akidah Allah dan Rasulnya. Mengimani Al-Quran itu makhluk misalnya ya. Dan mengimani Al-Quran itu makhluk, nah itu kan berarti kan akidah yang tertolak ya gitu. Ya Al-Quran itu kalamullah ya, kalamullah ya. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah ya gitu, bukan makhluk gitu. Itu yang diterangkan dalam ayatnya sendiri kan gitu. Kan gitu. Kalamullah ya, Al-Quran itu di surah At-Taubah itu ya, di baris yang terakhir itu ya. Di halaman pertama baris yang terakhir itu ya gitu. Nah itu tentang bagaimana Al-Quran itu kalamullah, tumma ablighu manah ya gitu, dan seterusnya ya. Jadi ya itu tidaklah berdasarkan prasangka dan kira-kira. Kemudian juga yang keempat, Allah telah menegakkan hujjah kepada hamba-hambanya dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Jadi diutus para rasul, kemudian juga setiap rasul itu menerima wahyu ya. Wahyu ada yang berupa kitab-kitab gitu ya. Ada yang disebutkan juga kan, yaitu yang 4 yang disebutkan kan, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, dia disebutkan. Suhuf juga disebutkan ya, Ibrahim dan Musa ya. Suhufi Ibrahim wa Musa ya. Ada juga yang tidak disebutkan, itu juga harus diimani ya, harus diyakini ya. Nah itu ayat yang dijelaskan dalam bab yang ke-8.